Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Economics Learn with IC dan saya masih ditemani Bapak Haris Munandar, beliau adalah Sekjen Kementerian Perindustrian, dan juga Bapak Ari Kunchoro, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ya, tadi saya belum melanjutkan dulu mengenai global value chain. Eranya kan sekarang ke sana ya, karena kita tidak bisa lagi dari hulu sampai hilir, harus kita ciptakan sendiri, karena dengan era 2008 kemarin, semua negara juga melakukan proteksi, sehingga kita tidak lagi B2B, ke depan tuh malah G2G, ya kan, untuk bisa bergaining dengan negara lain. Nah, apa komentarnya Mas Ari? Jadi saya mengambil pengalaman dari universitas, ya, bagaimana mengkolaborasikan peneliti luar negeri dalam negeri. Kalau kita menggunakan sama pemerintah, itu agak lama. Sebenarnya ada cara simpel, yaitu conference atau seminar. Karena hubungan seperti itu jangka panjang itu ada mulainya dari friendship, pertemanan, trust. Tak kenal maka tak sayang itu tadi ya. Email-emailan di follow up ya, kemudian terjadilah transaksi. Jadi di sini diperlukan sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu adalah orang yang luas ya, kemampuan bahasa Inggris bagus dan kemampuan email. Betul. Itu yang disebut sebagai modal sosial. Modal sosial. Ya, modal sosial. Nah ini yang sering kita kurang perhatikan, bahwa semuanya ini mata-mata terjadi karena G2G. Enggak. Sebenarnya lebih karena B2B. B2B, ya. Tapi B2B dia akan milih orang karena mereka sangat picky, milih-milih ya. Nah, bahkan ada beberapa negara yang sudah mempekerjakan mereka sebagai lobbyist. Jadi mereka yang pergi kemana-mana. Sebenarnya bukan broker, sebenarnya matchmaker. Betul, karena dia tahu yang di sana dengan di sini. Iya benar. Nah, itu cukup sukses ya. Misalnya untuk Tiongkok itu, sekarang dia sudah punya jaringan marketing dari HP-nya Huawei segala macam. Dan dia manfaatkan orang Cina diaspora. Betul, betul. Vietnam sama. Kita padahal punya diaspora banyak sekali. Diaspora. Ya. Nah, Indonesia diasporanya masih kurang. Kurang, tapi kita jangan putus asa. Tapi kita masih punya kedutaan dan kita masih punya mahasiswa Indonesia di luar negeri. Betul. Mereka bisa kita rekrut ya. Jadi yang penting di situ adalah ketemu kimiawinya, chemistry-nya. Jadi cerita-cerita bahwa ini ada enggak, sebenarnya cuma masalah simpel, ketemu di kereta api, ketemu di pesawat, ketemu di restoran, ketemu di conference, modalnya trust soalnya kalau kayak gitu. Setelah trust baru terjadi kerjasama. Gimana nih Pak? Ini kan tadi banyak juga masukan yang menarik. Salah satu yang menjadi fokus kita juga, namanya global value chain. Nah, makanya kita dorong juga berbagai investor-investor besar yang dia sudah MNC atau TNC lah. Itu kita dorong. Ada juga yang bisa kita di sini ya untuk operasi di sini. Contoh yang terbaru, kita mau kembangkan Apple untuk bagaimana kita menjadi salah satu R&D centernya di sini. Dan ini nanti kan kita bisa menghasilkan nanti orang-orang yang juga nanti oleh Apple nanti bisa dimanfaatkan. Betul. Ini itu udah mulai di ini kan ya. Sudah sejauh mana bisa di follow up daripada semua itu? Ya Pak? Kalau Apple sekarang sudah investasi di sini. Sudah mulai ya. Sudah investasi di BSD. Saya lihat sih ada direct investment yang cukup mulai naik sih sekarang. Kan kalau kita lihat tidak hanya melulu kita lihat dari nilai dari investasinya, tapi apa yang mengikut di sini. Jadi kayak Apple kan nama besar. Betul. Nah ini kan bisa mendorong untuk meningkatkan kepercayaan. Iya. Nah sekarang untuk jangka pendek nih Pak, kan jangka pendek ini juga kita membutuhkan sesuatu dari sisi ekspor ya. Nah apa yang jadi target jangka menengah, jangka pendek kemudian kalau di jangka pendek ya kita dorong nanti ekspor yang sekarang sudah mulai baik. Contoh tadi makanan minuman kan kalau kita lihat ini tetap dia menjadi leading sektor. Kemudian industri kalau farmasi tekstil. Gimana Pak? Farmasi juga untuk farmasi kimia. Kan sekarang masih 99% impor Pak. Itu sebenarnya ekspor kita besar. Tapi masalahnya itu 95% lebih itu bahan bakunya masih impor. Ini yang menjadi masalah. Nah, tapi untuk yang beberapa yang lain yang memang kita kuat untuk di sumber daya alamnya, artinya resources-nya, ya ini juga kita dorong Ya sekarang yang menghadapi tekanan ini kan sawit ini Pak. Betul. Sawit ini menghadapi tekanan luar biasa. Betul. Sehingga terjadi salah penurunan. Nah tentunya kan kita harus dorong terus, mungkin kita sampai ke hilirnya supaya nanti kita tidak hanya tergantung dari pasar yang ada di Uni Eropa gitu. Betul. Kan. Nah, ini yang kita dorong. Nah itu tentunya ada upaya-upaya juga kita supaya diversifikasi. Seperti di Asia Tengah, Asia Selatan ini kan belum digarap. Nah contoh ya kereta api. Nah kita kan sekarang udah ekspor ke Bangladesh. Betul. Di Sri Lanka sebenarnya kita menang, cuman masih didikte oleh China. Nah kemudian kemarin dengan Filipina. Nah ini kan ada
ini kita manfaatkan yang namanya National Interest Account dari LPI. Ini salah satu pembiayaan kita harapkan. Jadi pembiayaan ekspor. Jadi ekspor ini, jadi kalau kita berkaitan dengan ekspor, ini pembiayaan butuh. Tidak hanya dalam kaitan dengan financing dalam kaitan dengan bahan baku, tapi juga buyer's credit. Ya, untuk negara-negara tertentu kan dia tidak punya mungkin tuh uang yang tersedia ini, sehingga ya kita kasih dengan buyer's credit. Nah, ini LPI perannya besar. Nah, kalau kita lihat nih Pak Ari, sekarang ini jumlah negara yang kita ekspor itu rasanya belum banyak berubah. Padahal kan eranya sekarang sudah berubah ya, dari negara maju ke Asia ya. Misalnya Afrika Selatan, Timur Tengah bahkan menurut saya terlalu banyak. Betul. Nah, ini gimana merubah mindset daripada pengusaha kita untuk juga menambah pasar? Karena kelihatannya pasarnya tuh stuck di situ aja gitu. Jadi ada masalah awalnya apa? itu sebenarnya dari turisme. Jadi kalau kita lihat ya, dulu ada serbuan batik Tiongkok, kita takut, ternyata batik kita menang. Betul. Ya. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai keterampilan craft. Makanya dalam sejarah kita kenal empu-empu gitu ya. Kalau bikin itu bagus, tapi perlu diperkenalkan ya. Nah, sementara itu di Asia seperti di Cina sendiri, India, Kazakhstan, Asia Tengah, Timur Tengah, itu kas menangannya makin besar. Naik, betul. Jadi saya rasa fashion, garment itu bisa menjadi andalan lagi. Banyak orang bilang itu sunset. Saya bilang kalau sunset kan besoknya terbit lagi. Betul. Ya kan? Enggak, sunset kan cuma sekali ada ya. saatnya ya. Dan orang juga harus mulai berubah. Jadi kalau kita lihat pergerakan di survei industri, itu yang high value added itu mulai banyak lagi. Tapi harus bagus. Harga tidak menjadi masalah. Contohnya kalau kita lihat kelas menengah kita, kalau belanja sekarang ya di Jogja, Solo, itu kalau ke tempat batik, itu cari batik yang mahal, yang tulis, dan dipakai untuk nanti kawinan misalnya. Saya rasa kelas menengah di mana-mana cirinya sama. Sudah mulai naik. Jadi kita harus memetakan ya income per kapita negara-negara Asia Tengah, Afrika, Timur Tengah, kira-kira yang mana yang punya mindset untuk buying spree. Betul. Ya, dan saya rasa itu bisa jadi tugas dari harus atas perdagangan kita di luar negeri juga. Harus ada yang mempromosikan ya, karena kelihatannya kalau kita sekarang kan habis pameran pulang ya udah gitu. Padahal sebenarnya kalau di follow up, betul. Ini yang kelihatannya perlu dilakukan ya. Jadi teknologi informasi bisa dijadikan cara untuk promosi dengan merubah terus ya, uploading baju macam-macam, pokoknya setiap hari dirubah aja, itu akan merubah apa istilahnya mindset. Nah, tadi yang dikatakan Pak Haris tadi yang terkait dengan Uni Eropa, misalnya sekarang kan mau ada penolakan dari sawit dan lain. Nah, ini kan bagaimana kita membuat bargaining position kita bisa menjadi saya rasa kita harus tegas ya. Kita banyak juga mendatangkan dari mereka, mulai dari pesawat sampai otomotif segala macam. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu bermuka manis saja. Perlu jadi juga bluffing harus diganti dengan bluffing. Ya kita lihat ya bagaimana Presiden Trump ya. Kita kok kayak gini. Tapi barangkali ada baiknya juga sekali-sekali seperti itu. Ya. Jadi jangan enggak aja. Ya. Ya kalau Anda itu reciprocal dong. Anda nanti juga akan suffering gitu kan. Kira-kira gitulah, diplomasi itu kan antara ceret dan Jadi kita perlu ahli diplomasi nih ya kayaknya. Karena kita melihatnya seolah-olah kita nih nggak ada masalah apa-apa, tapi dituduh dumping ya kan. Bahkan ada 100 barang kita yang dituduh dumping, dan itu tidak semuanya kita bisa menang gitu. Kita kalah dan kita tidak bisa membuktikan. Nah, ini kan berarti ada problem juga masalah. Ini berarti akuntansi. Jadi akuntansi harus bisa mengukurkan cost of production dari awal sampai akhir. Nah, kalau perlu kita pakai kantor akuntan internasional, ya kan, kredibilitasnya tinggi kan, tunjukin nggak ada dumping. Yang sementara ini masih kurang itu karena kita selalu ingin mengerjakan pembuktian itu sendiri. Ya kita sewalah lawyer internasional kalau perlu, kantor akuntan internasional untuk melawan mereka. Nah, gimana nih Pak, nanti bisa dijawab, saya kira harus break dulu ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with saya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.